Halo, ada berita bola apa hari ini? Baru dapat kabar bahwa Fluminense mengalahkan sang underdog atau kuda hitam yaitu Al Hilal dari Asia yang baru aja sukses mengalahkan Manchester City, padahal bersama Pep Guardiolanya, yaitu siapa lagi kalau bukan pelatih fenomenal dari Inter Milan dan Italia yaitu Simone Inzaghi. Ya, gitu kan. Jadi Simone Inzaghi harus menyudahi kapabilitasnya di Piala Dunia antar klub yang berlangsung di Amerika. Simone Inzaghi harus takluk dari pelatih Amerika Latin Fluminense yang sangat berkarisma di Piala Dunia antar klub ini. Sebenarnya klub-klub dari Amerika Latin ini agak wajar ketika berkarisma atau menyimbolkan kekuatan sepak bola kelas 2 di benua sepak bola dunia, tentunya dari di bawah Eropa, karena memang Amerika Latin ini adalah negara-negara yang memiliki klub sebagai gudang dari bibit pewarna kemeriahan sepak bola Eropa, sehingga sepak bola Eropa dapat merajai liga-liga dunia. Siapa di 5 top Liga Eropa yang gak ada pemain Amerika Latinnya? Mustahil. Coach Justin pun pasti akan mengatakan mustahil. Sepak bola Amerika Latin, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dikatakan adalah pemasok terbesar pemain untuk liga-liga dunia. Bahkan di Indonesia sekalipun, Amerika Latin adalah negara-negara yang memasok pemain-pemainnya untuk masuk di klub-klub besar di semua liga. Sehingga dalam Piala Dunia negara, Amerika Latin bukan benua kelas 2 di sepak bola, tapi benua yang bersaing ketat dengan Eropa. Brazil sudah punya 5, Jerman dan Italia satu lagi menyamai Brazil, sehingga dalam Piala Dunia negara Amerika Latin adalah benua nomor 1. Sedangkan di klub ya Amerika Latin masih menjadi benua nomor 2. Sedangkan untuk Asia Afrika, nggak tahu nih, di antara Asia Afrika ini mana yang menjadi benua nomor 3 sepak bola dunia. Kalau kita berkaca pada Piala Dunia tahun 2002 di Korea pernah masuk semifinal, walaupun dengan segala kontroversinya tentunya. Sedangkan sejak umur 30 tahun ini gue belum pernah dengar atau belum pernah tahu atau belum pernah lihat bahwa negara Afrika masuk semifinal. Itu tadi. Secara klub juga gue belum tahu nih apakah Afrika atau Asia yang lebih hebat. Namun kalau secara individu tentu benua Afrika yang menjadi benua lebih hebat daripada Asia. Balik lagi ke Fluminense sebagai simbol kedikdayaan Amerika Latin di Piala Dunia antar klub. Berhasil masuk semifinal Fluminense. Sebenarnya juga bukan hal yang mengherankan jika nanti di final bakal bertemu antara wakil dari Eropa dan wakil Amerika Latin, karena itu sudah sering terjadi di Piala Dunia antar klub dengan format yang lama juga pun seperti itu. Tim-tim dari Asia dan Afrika sulit. Balik lagi ke sepak bola Amerika Latin sebagai benua kelas 2 sepak bola. Andai saja Amerika Latin, negara-negara Amerika Latin ini memiliki ekonomi yang stabil dan kekuatan militer yang bagus untuk menopang ekonominya dan tidak terjajah tentunya dengan benua Eropa, dan pemikiran orang-orangnya pun pemikiran-pemikiran visioner mampu untuk melakukan terobosan-terobosan dalam dunia sepak bola seperti Jerman yang mengeluarkan teknologi-teknologi dalam sepak bola dengan Adidasnya. Mungkin Amerika Latin ini akan menjadi negara sepak bola yang sangat menakutkan, karena dari segi sejarah kita tahu Boca Junior dan River Plate bagaimana mereka menyimbolkan kaum rakyat, kaum buruh dan juga kaum bohir. Dari situ aja kita udah melihat bagaimana gilanya sepak bola Amerika Latin.
Namun sayang, karena ekonomi, karena SDM, karena kekuatan militer, sepak bola Amerika Latin masih belum bisa merambah industri, sehingga mau nggak mau pemain-pemain Amerika Latin ini nggak mungkin menjadi Pele yang seumur hidupnya hanya bermain di Liga Brazil. Mau nggak mau seperti Messi, Aguero, Riquelme, Cavani, Ronaldo, Ronaldinho, Kakak harus ke Eropa untuk menjadi orang kaya di dunia dengan menghasilkan uang dari sepak bola. Itulah Amerika Latin adalah negara pemasok sepak bola, pemasok pemain sepak bola terbesar di dunia. Itu adalah Amerika Latin. Sehingga wajar kalau nanti di final perwakilan Amerika Latin bakal bisa bertemu dengan raksasa Eropa seperti Real Madrid, Chelsea yang mulai bangkit lagi. Itu hal yang wajar karena Amerika Latin di Piala Dunia antar negara menjadi yang nomor 1 dengan Brazilnya. Dan kemarin di Piala Dunia Qatar, siapa yang juara? Yang juara adalah Argentina dari Amerika Latin, bos. Jadi bukan suatu hal yang hebat jika klub dari Amerika Latin bisa menjuarai Piala Dunia antar klub 2026 ini. Piala Dunia penuh dengan segala percobaan. Tapi gue mau bilang kalau Piala Dunia antar klub 2025 adalah ajang kompetisi yang bakal bergengsi nantinya. Andai saja aturannya diubah. Aturannya kan sekarang ini Eropa penyumbang klub terbanyak. Harusnya karena ini Piala Dunia diubahlah. Rata aja. Semua klub, semua benua itu sama menyumbangkan negaranya. Supaya apa? Supaya ada pemerataan di situ. Supaya tim-tim kecil dari Asia juga pun bisa merasakan atmosfer bertanding melawan tim-tim raksasa Eropa. Gitu. Ya kan? Sehingga sepak bola itu perkembangannya merata dan tim-tim kecil di Asia dan di Afrika bisa menikmati kekayaan uang dari hasil kompetisi di Piala Dunia antar klub yang memang honornya cukup besar. Mereka bisa bertemu dengan pemain-pemain hebat sehingga tidak lagi merasa demam panggung ketika nanti di Piala Dunia bertemu dengan negara-negara kuat juga. Itu yang menjadi dasar mengapa sistem harus diubah. Kemudian tetap jangan ada perubahan lagi, tetaplah keberlangsungan Piala Dunia antar klub ini 4 tahun sekali. Menyesuaikan Piala Dunia negara juga. Kenapa jangan setahun sekali? Karena kasihan pemain capek. Tapi kalau 4 tahun sekali, gue yakin kompetisinya akan menjadi kompetisi yang paling eksis di dunia, mengalahkan Liga Champions tentunya. Karena di situ klub-klub, terutama klub-klub di benua kedua, benua ketiga, dan benua keempat ingin menunjukkan bahwa mereka juga mampu tanpa pemain-pemain dengan bayaran mahal. Dan klub-klub di raksasa Eropa, klub-klub raksasa Eropa akan merasa malu juga kalau 4 tahun sekali kalah, apalagi sampai tidak bisa mempertahankan kedidayaannya di dunia. Pasti mereka akan malu dan bermain akan serius. Namun dengan catatan 4 tahun sekali, jangan diubah jadi setahun sekali. Kasihan pemain juga capek. Kalau 4 tahun sekali pemain akan merasa termotivasi. Oh ya, ini kompetisi 4 tahun sekali. Sambil liburan mereka bisa menikmati pertandingan. Itu menurut gua. Dan balik lagi ke sepak bola Amerika Latin, gua mendukung tim-tim dari Amerika Latin untuk bisa menjuarai Piala Dunia antar klub, sehingga tim-tim Eropa merasa malu karena menganggap kompetisi ini adalah kompetisi yang sia-sia. Oke, sekian dari gue.